Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu sekalian, kita baca sama-sama doa-doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir, ya. Masih dalam surat Al-Baqarah. Kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 25, ya, dengan referensi kitab tafsir Al-Jalalain. Bisa diperhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas. Ya, kalau dalam tafsir Al-Jalalain di sini yang dimaksud an-nas di sini adalah ahlu Makkah. Ahlu Makkah, ya. Ya ayyuhan nas, ay wahai penduduk Makkah. Ini konteksnya ketika itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada penduduk Makkah. Ya, karena memang Rasulullah berdakwah awal kali kepada penduduk Makkah, ya, karena mereka kebanyakan orang-orang yang musyrik, yang menyembah berhala, tidak beribadah kepada Allah. Walaupun dari segi makna secara umum
tentu saja ini diarahkan kepada semua manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu. Ya, ubudu di sini dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan maknanya wahidu. Beribadah kepada Allah maksudnya esakan Allah dalam beribadah kepadanya. Artinya beribadahlah kalian, esakanlah Allah, ya, atau Rabbakum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, ai ansha'akum walam takunu syai'an, telah menciptakan kalian dan sebelumnya kalian bukanlah apa-apa. Walladzina min qablikum, maksudnya wa khalaqal ladzina min qablikum, dia juga yang telah menciptakan umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa. Apa maksud tattaqun di sini? Ai tattaquna, maksudnya kalian dengan ibadah yang kalian lakukan, tattaquna iqabahu, kalian terhindar dari azab Allah. Karena makna takwa adalah menghindar, menyelamatkan diri, itu makna takwa. Ya. Jadi Allah perintahkan kita untuk beribadah, yang dengan ibadah itu kita dapat menghindar dari ancaman azab dan iqab Allah. Wala'alla, kata la'alla di sini kalau dalam bahasa Arab fil asli litarajji. Kata la'alla kalau dalam bahasa Arab itu namanya tarajji. Apa tarajji itu? Berharap. Ya. Artinya orang kalau berharap bisa dapat bisa tidak, atau pasti dapat. Bisa dapat, bisa tidak. Ya, misalnya kita bilang kepada teman saya kita, la'allaka ta'ti ila baiti, mohon kamu datang ke rumah, atau semoga kamu datang ke rumah. Bisa dia datang, bisa tidak. Tapi ini yang berbicara Allah. La'alla. Kalau Allah yang berbicara, ya, pasti atau tidak? Pasti. Ya, jadi la'alla di sini bukan litarajji maknanya. Ya, wa fi kalamihi ta'ala, dalam firman Allah la'alla ini litahqiq. Ya, maknanya pasti. Ya, maknanya pasti. Pasti kamu akan selamat dari azabnya kalau kamu beribadah kepada Allah. Kemudian Allah katakan lagi dalam ayat berikutnya, alladzi ja'ala. Ini tentang Allah Subhanahu wa taala. Dialah ja'ala ay khalaqa, yang menciptakan lakum, bagi kalian al-ardh, menciptakan buat kalian tinggal kalian berpijak bumi, firasha. Ya, firasha. Jadi bumi ini Allah gambarkan sebagai firash. Apa istilah firash itu? Ya, kayak hamparan permadaninya firash nih. Firash, begitu ya. Ya, hala, ya, bisa po yuftarashu, ya. Ya, ibarat tikar atau hamparan yang bisa dijadikan tempat duduk, ya, tempat tinggal. La ghayata fis salaba wa awil luyuna. Ya. Jadi Allah ciptakan bumi ini enggak keras banget. Ya, jadi enggak keras banget bumi ini kan. Ya, ada lenturnya, ada empuknya, ada yang lembabnya. Ya. Awil luyuna, tapi juga enggak lembek banget. Ya. Sehingga dia bisa didiami. Coba kalau keras banget, misalnya bumi ini atasnya semuanya kayak besi, kayak baja, kayak kaca gitu, enak nggak? Nggak enak. Kita duduk nggak enak, jalan nggak enak, begitu ya. Buat tidur nggak enak, begitu ya. Atau kebalikannya, nggak keras tapi lembek banget, kayak tepung, kayak adonan, ya. Kalau orang Jepang bilang nyeblok, tau nggak nyeblok bu? Diinjak jeblok, gitu ya. Susah buat jalan, buat tidur, buat duduk. Jadi bumi ini sudah Allah setting
jadi tempat yang enak dan mudah ditinggali oleh manusia. Dan itu yang menciptakan Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ya, jadi Allah umpamakan bumi ini sebagai firas, sebagai permadani, bagaikan ya tikar, kasur begitu ya, yang tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, sehingga tidak bisa ditinggali. Wassamaa binaa, Allah juga yang menciptakan langit sebagai binaa. Ya, binaa di sini maksudnya sakfan, sebagai atap. Ya, kita di atas kita ada langit. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Ya, dan Dia Allah yang menurunkan dari langit. Nah, ini perhatikan. Langit yang pertama tadi Allah ciptakan langit itu langit yang tinggi, yang di atas. Tapi kalau langit yang ini, wa anzala minas sama, apa maknanya? Bukan langit yang dari atas, tapi yang dimaksud as-sama di sini apa? As-sahab. Apa Bu as-sahab artinya? Awan. Awan. Karena air hujan dari mana turunnya? Dari awan, bukan dari langit yang atas, bukan. Dari awan. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah turunkan dari awan air hujan maksudnya. Fa akhraja bihi, dan dari air hujan itu Allah keluarkan minas samarat, ay min anwa'i samarat, berbagai macam buah-buahan, rizqal lakum, sebagai rizki untuk kalian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan manusia, ciptakan tempat tinggal manusia, ciptakan juga perangkat yang paling dasar bagi manusia untuk hidup. Apa? Air. Ya, yang dengan air itu dapat dikonsumsi, dengan air itu lalu manusia bercocok tanam, lalu mendapatkan makanan, dan kemudian dengan itu manusia dapat bertahan hidup di muka bumi. Ya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andadan. Setelah kita diingatkan oleh Allah bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menciptakan bumi, menciptakan alam, menurunkan hujan, ya berarti memang tidak ada yang paling pantas diibadahi selain Allah. Dan karena hanya Allah yang menciptakan, berarti ibadah pun hanya boleh kepada Allah. Karena nggak ada selain Allah yang menciptakan atau ikut menciptakan bersama Allah, tidak ada. Maka Allah ingatkan, fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah andada. Andada apanya? Syuraka, sekutu, tandingan fil ibadah, dalam ibadah. Ada selain Allah yang diibadahi, yang ditaati, tidak boleh. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui apa? Annahul khaliq, bahwa Dia Allah Maha Pencipta. Wala takhluquna wala yakunu ilahan illa man yakhluq. Ya, jadi sementara kalian mengetahui bahwa Dialah Allah yang menciptakan, wala takhluquna, ya, dan kalian tidak dapat menciptakan, wala yakunu ilahan illa man yakhluq, dan tidaklah sesuatu itu pantas dikatakan ilah kecuali Dia dapat menciptakan. Ya. Jadi dua ayat ini Ibu sekalian jelas secara terang, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya. Ya. Apa ibadah itu dari segi bahasa artinya, Bu? Ibadah dari segi bahasa apa artinya? Az-zullu, rendah, hina, ibadah. Ya, rendah dan hina. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab namanya ada disebut at-tariqul mu'abbad. Jalan yang udah diratakan itu disebut at-tariq al-mu'abbad. Yang tadinya tinggi berlobang apa itu diratakan.
sehingga dapat dilalui. Ya. Artinya jalannya udah ditundukkan, nggak ada lagi jalan yang tinggi, yang apa yang nggak bisa dilalui. Ya. Maka yang dimaksud ibadah itu apa? Ketaatan dan ketundukan yang diiringi oleh sikap merendah dan pasrah kepada Allah. Itu ibadah. Ya, itu ibadah. Ketika seorang taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan dia di hadapan Allah merasa rendah. Tidak sedikit pun dia menyombongkan dirinya, membesarkan dirinya di hadapan Allah, di hadapan Allah. Ya. Tentu saja diiringi dengan pengakuan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam ayat ini memberikan isyarat untuk memberikan jawaban kenapa kalian beribadah. Kenapa manusia disuruh beribadah? Nah, ini dianggap sebagai penguat atau dapat menjadi argumen dan alasan kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak lain karena Dia yang telah menciptakan kita dan juga menciptakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Ini akan semakin menguatkan kita bahwa memang Allah adalah zat yang layak untuk kita ibadahi. Bukan hanya layak, harus dan semestinya kita ibadah. Selain karena Dia memang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa, Dialah yang menciptakan kita, menciptakan segala kebutuhan. Ya. Dan kemudian sebagaimana tadi diisyaratkan dalam ayat berikutnya, maka jangan sekali-kali kita mencari tandingan, mencari sekutu atau menjadikan sesuatu sebagai sekutu Allah, atau dengan kata lain berbuat kemusyrikan atau kesyirikan. Itu perkara yang bagi seorang muslim harus dijauhi. Tidak ada istilah ya sedikit-sedikit atau cuma segitu atau sekedarnya, tidak. Soal kemusyrikan itu bagi seorang muslim tidak ada tawar-menawar. Ya, dia harus menghindari dan menjauhi perbuatan syirik. Jadi ibu sekalian, keimanan kita ya diawali dengan apa? Pengakuan adanya Allah semata sebagai Tuhan kita. Itu pertama. Ya, itu dasar banget. Ya, ini saja banyak orang yang tidak lulus. Ada yang tidak mengakui adanya Tuhan, ateis. Ada yang mengakui adanya Tuhan, tapi bukan Allah. Bukan Allah. Maka dasar keimanan kita mengakui adanya Allah atau meyakini adanya Allah dan Allah lah Tuhan kita. Satu-satunya. Kemudian yang kedua itu juga tidak cukup. Sekedar mengakui adanya Allah tidak cukup. Mengakui adanya Allah harus kemudian diiringi dengan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Itu pun belum cukup. Harus diiringi lagi apa? Beribadah kepada Allah dengan ikhlas atau dengan murni, dengan mentauhidkannya, tidak mencampur adukan ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah. Sebab ada orang beribadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Ikut ibadah bersama orang Islam, ikut juga ibadah bersama orang selain Muslim. Nah, itu tidak diterima. Allah tidak menerima sikap, tindakan dan keyakinan yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Satu lagi yang penting juga, kita sudah mengakui adanya Allah, beribadah kepada Allah, ikhlas dalam beribadah. Satu lagi,
hendaknya ibadah kita sesuai dengan tuntunan dan panduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja berdasarkan bimbingan para ulama. Ya. Bimbingan para ulama. Sehingga selalu kita ingin kuatkan, sadarkan dua perkara dasar syarat utama diterimanya ibadah. Apa Bu? Masih ingat? Al-ikhlas dan al-ittiba. Ikhlas dan ittiba itu dua syarat utama diterimanya ibadah. Jadi jangan asal, oh saya udah beribadah selesai, tidak. Cek dulu, cek lagi, ikhlas enggak? Ikhlas dalam artian murni enggak kepada Allah. Alhamdulillah ibadah kita memang kita tujukan kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Cek lagi, sudah sesuai atau belum pelaksanaan ibadah yang kita lakukan dengan ajaran dan panduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita cek lagi, kita belajar lagi. Makanya tidak pernah kita berhenti belajar terus. Walau mungkin sudah dari kecil kita belajar apakah wudu, apakah sholat, apakah ibadah lainnya atau perkara-perkara lainnya. Agar apa? Semakin kesini semakin selaras perbuatan kita dengan petunjuk Allah dan Rasul. Di samping, Ibu sekalian, ketika orang beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena Allah Maha Mulia. Ya. Makanya dikatakan istilahnya Abdul Aziz Aziz, Abdul Karim Karim. Apa maksudnya Abdul Aziz Aziz? Hambanya dari yang Maha Mulia akan mulia. Hambanya dari yang Maha Terhormat, dia akan terhormat. Nah, kalau dia menghamba kepada selain Allah, kebalikan. Menghamba kepada selain Allah berarti hina. Ya. Abdul Dalil pakai zal. Ada Abdul Jalil pakai jim. Kalau Al Jalil apa Bu artinya? Al Jalil itu nama Allah. Mulia, terhormat. Pakai jim, Abdul Jalil. Tapi kalau pakai zal, Abdul Dalil. Al-Dalil artinya hina. Hamba dari sesuatu yang hina jadi hina. Ya, maka kalau kita menghamba kepada Allah, kita sedang menuju jalan kemuliaan. Kenapa? Allah Maha Mulia. Kalau kita tidak menghamba kepada Allah, disadari atau tidak, kita akan menghamba kepada selain Allah. Ya. Sebab orang itu tabiatnya menghamba. Manusia itu sudah Allah jadikan makhluk yang akan menghamba, beribadah, tunduk kepada sesuatu. Mau berhala, mau dewa ini, dewa itu, atau bahkan mungkin egonya, kesombongannya, dia akan menghamba. Kalau menghamba kepada selain Allah berarti dia menghamba kepada siapa? Kalau selain Allah disebutnya apa, Bu? Kalau selain Allah disebut apa? Makhluk. Semua selain Allah disebut makhluk. Apapun. Ya, makanya yang disebut makhluk itu apa? Ya selain Allah. Ya, selain Allah alam. Ya, itu makhluk. Ya. Nah, kalau makhluk, kita makhluk bukan? Kita makhluk. Kalau kita menghamba kepada selain Allah, makhluk bukan? Makhluk, sama-sama makhluk. Ya, jangan sampai kalah sama apa kalau dulu zaman dulu nih ya. Masih ingat gak ada bus kota, ada bis kota? Apa? Tulisan di belakang kacanya tuh. Apa, Bu? Sesama bis kota jangan mendahului. Yang tahu tulisan itu berarti udah di atas 50 sih. Yang nggak tahu mungkin di bawah 30. Sesama bis kota dilarang mendahului. Maka kita katakan sesama makhluk dilarang beribadah, dilarang
diibadahi. Sama-sama makhluk. Ya. Kalau kita beribadah kepada sama makhluk berarti kita menjerumuskan diri pada kehinaan. Ya. Contoh sederhana aja, mungkin yang pernah kerja di kantor di mana begitu ya. Kita yang namanya di kantor berarti kita harus patuh sama atasan kan? Sama direktur, sama atasan. Ya. Tiba-tiba ada teman kita di samping nyuruh-nyuruh apa segala macam. Terima nggak kita? Nggak terima. Kamu siapa? Kamu bukan atasan saya. Kamu kan sama dengan saya derajatnya. Kenapa saya harus patuh sama kamu? Ya. Nah begitulah gambaran orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ya. Kalau kita tunduk sama Allah wajar, bukan wajar lagi semestinya karena Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita segala kebutuhan. Ya. Tapi kalau kita beribadah kepada selain Allah, maka hakikatnya kita beribadah kepada sesama makhluk, dan itu sesungguhnya adalah menghinakan diri kita sendiri. Maka ibu sekalian, ayat ini menegaskan kembali tentang hakikat kehidupan kita agar kita pandai menempatkan diri sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah katakan dalam ayat berikutnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Apabila kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan di atas kepada hamba kami. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Atau dengan kata lain, kalau kalian masih ragu dengan Al-Quran, annahu min indillah, bahwa dia dari sisi Allah. Sebab ini penting sekali memang menjadi patokan. Ya. Dari mana kita tahu ketuhanan Allah? Dari mana kita tahu bahwa kita harus beribadah? Dari Al-Quran. Nah berarti masalahnya adalah benar nggak itu Al-Quran kalamullah? Ya. Ini harus diperkuat lagi. Ya. Benar nggak dia kalamullah? Ya. Ini akan menjadi bahan pertanyaan. Jangan-jangan dia bukan kalamullah, jangan-jangan dan seterusnya. Ya. Makanya dalam ayat pertama surat Al-Baqarah kemarin itu juga sudah ditegaskan. Ya. Dalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Alkitab, Al-Quran, tidak ada keraguan. Di ayat ini juga ditegaskan lagi, kalau kalian masih ragu dengan Al-Quran, fa'tu bi suratim mim mithlih. Datangkan satu surat yang seumpama dengannya, yang sama. Ay al-munazzal. Wa min lil bayani ay hiya mithlihi. Yang sama, ya, untuk menjelaskan perkara yang sama. Maksudnya datangkan satu surat yang sama dengan Al-Quran. Dari apanya? Balaghahnya, dari sastranya, ya, wa husnin nuzum, keteraturannya, susunannya yang bagus, wal ikhbar, tentang kandungannya, berita-berita anil ghaib, dari perkara gaib. Datangkan satu surat seperti itu. Dan ini memang kalau kita mungkin tidak bisa mengukur, tapi orang Arab, ya, khususnya saat itu, ya, khususnya Arab Quraisy, mereka terkenal dengan apanya? Dengan kemampuan sastranya. Ya, dan dengan kemampuan sastra mereka itu sudah menyatakan bahwa Al-Quran ini bukan ucapan manusia. Manusia ini nggak ada yang mampu bikin susunan kata seperti ini. Kalau kita kan memang ya karena nggak paham, mana tahu kita ini bagus atau tidak. Kecuali mungkin kita belajar atau ada ustadz yang ngasih tahu. Kita kan nggak tahu. Ya, kadang-kadang kalau ada orang baca Quran kita bilangnya toyib aja. Ya, padahal di dalamnya Allah sedang menyiksa orang kafir. Kita bilang toyib. Ya, karena kita nggak ada. Tapi orang Arab Quraisy, mereka itu memang punya kemampuan yang tinggi dalam bahasa Arab, sastra Arab. Ya, mereka tuh dikenal pandai bikin syair. Ya, kalau di kita itu kan suka ada tuh orang yang bisa bikin pantun secara langsung begitu. Nah, orang Arab juga begitu. Bikin syair itu, ya, mereka luar biasa. Ya. Sampai banyak, ya, para ulama, ya, saking hebatnya mereka bikin syair, itu ngarang kitab dalam bentuk syair. Ya, itu sampai sekali dipelajari itu di pesantren-pesantren, dihafal bahkan sehingga gampang dihafal. Yang paling terkenal kitab yang dalam bentuk syair kitab apa? Kitab bahasa Arab, kitab tentang nahu.
kaidah bahasa Arab. Siapa yang tahu? Ya, ini yang lulusan pesantren bukan? Pesantren kilat nih kayaknya nih ya. Ada namanya kitab Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah itu dikata apa? 1000 bait. Jadi ada seorang pengarang Ibnu Malik namanya. Itu menyusun kitab tentang bahasa Arab. Kaidah bahasa, tapi disusunnya bukan tulisan biasa, ngarang kitab biasa bukan. Disusunnya dengan cara menyusun bait syair. Nah, itu kalau di pesantren itu dihafal. 1000 bait bisa dihafal. Biasa pasti hafal tuh, ada anak santri yang saya juga dulu ngapa karena udah lupa. Ya. Itu saking para ulama ya, orang Arab itu pandainya, mereka nyusun kitab pakai syair, pakai bait syair, begitu ya. Artinya dengan kemampuan bahasa Arab mereka pasti tahu bahwa Al-Quran ini bukan susunan manusia. Ya, dari susunannya, dari keindahannya, dan makanya Allah menantang. Ya, kalau kalian masih ragu, datangkan satu surat seperti Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Cari atau ajak Tuhan kalian yang kalian sembah. Alihatakum allati ta'buduna min dunillah, selain Allah. Ya. Untuk membantu kalian in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Kalau kalian benar tuduhan kalian bahwa Al-Qur'an ini buatan Rasulullah, buatan Nabi Muhammad, oke, kalau begitu berarti kan buatan manusia. Berarti ada dong manusia yang bisa bikin juga. Ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Sampai sekarang tidak ada orang yang dapat menyusun susunan seindah dan sebagus Al-Qur'an. Ya, makanya Al-Qur'an juga disebut mu'jizat. Mu'jizat. Apa bu artinya mu'jizat itu? Dari kata a'jaza, melemahkan. Artinya apa? Tidak ada makhluk yang dapat melakukan seperti apa yang dilakukan. Ya. Mu'jizat para nabi, ya, baik Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kan ada mu'jizatnya. Kenapa dikatakan mu'jizat? Karena tidak ada orang biasa yang dapat melakukan hal serupa. Dia dikatakan mu'jizat, melemahkan. Orang lemah tidak mampu berbuat serupa. Ya, Nabi Musa bisa membelah lautan. Fir'aun yang sedemikian berkuasanya tidak berdaya apa. Itu namanya mu'jizat. Ya. Nabi Isa Allah kasih mu'jizat menyembuhkan orang sakit sekali usap. Ya. Sekali usap menyembuhkan orang sakit. Bahkan kemudian ada yang menghidupkan orang mati. Ya, itu mu'jizat. Nah, Al-Quran juga mu'jizat. Kenapa mu'jizat? Karena tidak ada makhluk manusia yang mampu melakukan atau membentuk atau menyusun seperti Al-Quran. Nah, ini maksudnya kenapa? Maksudnya agar kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah hak dan benar dari Allah, dan ajaran-ajaran di dalamnya harus kita imani. Maka Allah katakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kalau kalian tidak dapat melakukannya dan kalian memang tidak akan bisa melakukannya, fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah, maka bertakwalah. Ya, bertakwa di sini maksudnya apa? Berimanlah kepada Allah. Ya, bahwa Al-Qur'an ini bukan ucapan manusia. Ya. Fattaqun nar, takutlah neraka. Dengan apa? Dengan meyakini, beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Allati waquduhan nar, maksudnya allati waquduhan nas, dan neraka itu adalah bahan bakarnya adalah annas, manusia, yaitu orang-orang kafir. Wal hijarah, ya, bukan kayu bakar, tapi hijarah, batu. Batu itu memang luar biasa, kalau udah kebakar panas. Ya, kebakar panas. Kalau di Arab tuh, itu ada cara memasak namanya alal faham, ya, di atas batu. Ya, di sana tuh ada restoran-restoran yang masak ayamnya di atas batu. Ya, kalau di sekitar Masjidil Haram sih nggak ada, kalau dalam ada. Jadi mereka cara gimana?
Ayam diletakkan di atas batu-batu kayak batu-batu koral gitu, tapi yang agak besar. Di bawah batunya itu dikasih api baru. Ya, jadi ayam tuh matanya dari panas batu itu. Jadi nggak kebayang itu batu dipanasin jadi panas dan ayam sampai mati. Artinya, ya sedemikian panasnya api neraka karena bahan bakarnya dari batu, selain dari manusia. Uiddat lil kafirin, yang disiapkan bagi orang-orang kafir. Ya, bagi orang-orang kafir. Jadi, Ibu sekalian, ayat ini memberikan pelajaran bahwa ya, apa istilahnya? Ya, kita harus ya, sejak awal meyakini akan kebenaran Al-Qur'an. Karena dari situ sumbernya. Kalau dengan Al-Quran saja seseorang masih ragu, maka yang lain pun sulit untuk diyakini. Karena sumbernya dari situ. Berarti sumbernya harus kita yakini. Para ulama ahli kalam ya, itu menyebutkan ya, ada 3 sumber ilmu pengetahuan. Kalau orang sekarang kadang-kadang bertanya, ini mana buktinya? Ini benar nggak? Begitu ya. Sesuatu itu dapat kita benarkan karena 3 perkara. Pertama adalah bukti nyata secara langsung. Kalau orang sekarang bilangnya apa? Empirik, kelihatan langsung, kerasa langsung. Ya, itu namanya kebenaran. Ya, orang untuk mengetahui api panas atau tidak nggak perlu teori macam-macam. Ya, masukin aja tangan kita ke api, panas nggak? Panas, itu namanya empirik, langsung. Ya, langsung. Tapi itu bukan satu-satunya kebenaran. Bukan saja kebenaran. Ya, mungkin orang akan bilang, Tuhan ada apa enggak? Ada. Mana? Saya nggak lihat, saya nggak dengar. Sekarang mana Tuhan? Ada atau tidak? Nggak kelihatan, berarti nggak ada. Makanya dulu ada anekdot, benar atau enggak ya, ketika ada seorang guru di depan muridnya ingin memasukkan pemahaman ateis. Ateis itu nggak percaya Tuhan. Anak-anak, lihat nih, buku ada enggak? Kalian lihat buku enggak? Lihat. Berarti buku ada enggak? Ada. Lihat pulpen ada enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Ada enggak? Ada. Gitu ya. Nah sekarang Tuhan, kalian lihat enggak? Enggak. Berarti Tuhan ada enggak? Enggak ada. Anaknya ada yang pintar. Ayo teman-teman, Bapak guru lihat, otaknya ada yang kelihatan enggak? Enggak. Berarti enggak ada otaknya. Sederhana aja. Ya. Artinya apa? Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak. Karena kebenaran itu tidak selalu dibuktikan dengan sesuatu yang tampak. Itu salah satunya saja. Ada lagi 2 alat bukti untuk menerima kebenaran. Pertama apa? Kedua apa? Ya. Kedua adalah adanya alamat atau tanda-tanda. Disebut dengan istilah sebab akibat. Nah, salah satunya disebutkan dalam ayat ini kan. Ya, adanya Allah, memang Allah nggak kelihatan, tapi tandanya ada nggak? Tandanya ada. Apa tandanya? Ciptaan Allah. Tidak mungkin alam ini tercipta tanpa ada yang menciptakan. Ya, maka terkenal juga tuh kisah Abu Hanifah ingin berdiskusi atau berdebat dengan kaum ateis tadi. Ya. Berdebat dia. Ateis nggak percaya adanya Tuhan pencipta alam, tidak percaya. Mereka bilang alam ini tercipta dengan sendiri. Makanya disepakati besok kita ketemu di satu tempat. Ya. Besoknya orang-orang ateisnya ini sudah sepakat, sudah ada di tempat itu. Abu Hanifah nggak datang. Ditunggu lama-lama berjam-jam baru datang. Ketika datang ditanya, memang kenapa kamu terlambat? Iya, tadi saya kan mau lewat sungai.
nggak ada jembatannya. Saya nunggu pohonnya itu rubuh, lalu dia terpotong-potong, lalu dia membentuk perahu, baru dah saya naik. Kata orang ateis, gimana hal itu bisa terjadi? Pohon rubuh sendiri, bikin perahu sendiri, dan seterusnya. Baru Abu Hanifah bilang, ya kalau sama kayak perahu aja kalian gak percaya bisa terjadi sendiri, apalagi dengan alam ini. Artinya sebab akibat itu, ya, itu dapat dijadikan sebagai patokan kebenaran, ilmu, ya, ilmu. Ya. Kita nggak percaya, nggak lihat Allah, tapi ada tandanya. Ini pasti ada yang mencipta. Ya. Atau kalau bahasa kita sekarang, tidak ada asap kalau tidak ada api. Kita nggak lihat apinya, tapi asapnya ada. Nggak mungkin. Pasti ada apinya. Ya. Pasti ada apinya. Ya. Atau dengan sederhana, kita lihat orang ini siapapun teman kita. Kita nggak pernah lihat orang tuanya. Tapi kita yakin nggak dia dari kedua orang tuanya? Yakin, walau kita nggak pernah lihat. Karena udah jelas itu pola hubungan sebab akibat. Jadi yang kedua, sumber kebenaran itu sebab akibat. Satu lagi, sumber kebenaran itu bisa kita terima kalau apa? Namanya kalau dalam bahasa Arab khobarus thiqah. Berita dari orang yang kita percaya. Ya. Jadi kalau berita itu datang dari orang yang kita percaya, maka itu benar. Ya. Dan faktanya kita belajar berbagai macam disiplin ilmu. Dari mana kita tahu? Mungkin kita nggak pernah cek ke laboratorium. Kita cek ini, yang jelas kita dapat dari guru kita dari guru kita, dan seterusnya. Ya, dalam bidang ilmu apa saja. Kita belajar biologi, kita belajar ini. Dari mana kamu? Dari guru saya ngajarin. Gurunya dari mana? Dari guru. Ya, kita nggak perlu terlalu mendalam. Ini saya mau cek dulu nih di lab, bener nggak? Cukup orang itu kita percaya, kita terima. Nah, adanya Allah, ketuhanan Allah, kita terima dari mana? Dari guru kita, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah orang yang diakui kejujurannya, ya, kebenarannya, bukan hanya oleh orang yang beriman, orang kafir sekalipun mengakui kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Maka penting bagi kita untuk memperkuat keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran. Baik, sedikit lagi kita tambahkan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan beri kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau orang mau beriman, membenarkan Allah, beriman kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, lalu beramal soleh. Ya, nah tadi nih amal soleh ya. Amal soleh apa? Kalau ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, annalahum jannat, bagi mereka surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Ya, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ya, setiap kali mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan, mereka bilang apa? Ini sama dengan yang kami terima sebelumnya. Ya, kata para ulama, ya, wa utubihi mutasyabiha, dan mereka dibawakan buah-buahan yang menyerupai, ya, maksudnya apa? Bentuknya sama, serupa, tapi rasanya berbeda, ya. Jadi tetap nikmat, tetap lezat. Wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka, ya, pasangan istri dari bidadari mutahharah. Ya, mutahharah yang suci. Apa maksud suci Bu di sini, Bu? Ya, nah ini bedanya bidadari surga dengan bidadari dunia. Kalau dunia maka kadang biar senang aja dibilang kamu bagaikan bidadari. Ya, itu pun juga waktu pertama nikah doang. Pas udah besok-besoknya manggilnya malu. Ya. Mutahharah. Ya, mutahharah apa artinya? Wanita atau bidadari yang tidak ada haid, tidak buang hajat lagi. Enak benar kalau ada yang kayak gitu. Ya. Itu di surga nanti. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ya.
mereka kekal di dalamnya. Jadi sekali lagi, setelah Allah menjelaskan tentang ancaman siksa neraka, Allah jelaskan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatannya. Maka kita katakan, ibu-ibu sekalian, kesengsaraan dan kecelakaan hakiki adalah di neraka. Kebahagiaan dan kesuksesan hakiki adalah di surga. Adapun dunia itu masih, kalau orang sekarang bilang, masih subjektif. Dibilang senang, tidak senang banget, tidak asli, tidak hakiki. Dibilang susah pun juga nggak susah banget. Orang Indonesia dikenal banyak yang susah, tapi masih banyak yang ketawa, tersenyum, dan seterusnya. Ya, bahkan dikatakan orang Indonesia itu dikenal suka tersenyum, keinjak aja tersenyum. Ya. Jadi tidak hakiki. Maka pemahamannya adalah jangan gampang orang tergoda berbuat maksiat hanya karena tawaran kesenangan sesaat. Paham gak? Kenapa? Karena resikonya kesenangan sesaat akan dibayar dengan kecelakaan abadi dan hakiki yang tidak sebanding. Kebalikannya, jangan berat untuk ibadah atau melakukan ketaatan. Ya. Karena apa? Karena ketika kita berat dengan ibadah dan ketaatan, ketahuilah di balik itu akan Allah sediakan kesenangan dan balasan yang hakiki dan abadi di surga Allah. Begitu ya. Jadi itu agar kita mengetahui hakikat permasalahan. Sebab orang kalau tidak gampang tergoda untuk berbuat maksiat atau tergoda untuk meninggalkan ibadah dan ketaatan. Baik, Ibu sekalian, demikian kurang lebih pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan jadi bekal keimanan bagi kita semua. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Menginformasikan lagi yang promo hari ini. Oh iya. Karena mau kita donasikan untuk Nusa Tenggara Timur. Jadi mudah-mudahan bisa berputar satu ruangan penuh ya. Baik, jadi sebelumnya memang saya ingatkan, saya sudah minta ke pengurus bahwa donasi kita hari ini, infak majlis hari ini, mungkin juga nanti kalau memang butuh kita akan tambah, akan kita khususkan untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di NTB. Ya, dan kita ingat kemarin mungkin sudah banyak beritanya, ada seorang sahabat kita, Ustadz Ahmad Zaki, yang terkenal memang sebagai seorang relawan yang selalu turun di berbagai macam medan gempa. Dia turun, dan kemarin sebagaimana kita ketahui di tengah kesibukannya membantu korban gempa, rupanya dia kelelahan, jantungnya lelah hingga akhirnya wafat di tempat bencana. Dan beliau adalah orang yang sangat dikenal sekali. Saya kenal juga orangnya, ya, dan saya juga kenal, berteman juga, satu grup juga dalam beberapa grup WhatsApp. Ya, orang yang sangat luar biasa, dan itu sangat layak menjadi teladan kita. Ya, buat anak-anak kita dorong untuk ya menjadi teladan kebaikan, membantu orang dan seterusnya. Dan kalau tidak salah kita pernah menyumbang juga lewat mereka. Jadi dia ada namanya komunitas gerak bareng. Ya, itu ada Ustadz Ismeidas dan semacamnya dan teman-temannya. Kita untuk korban atau bencana di Aceh lalu ya. Ya, kita juga menyalurkan lewat mereka. Ya, di antaranya. Sementara kita juga bisa menyalurkan dengan yang lain. Insya Allah untuk program ini kita akan salurkan lagi lewat mereka. Ya, meskipun tidak tertutup kemungkinan kita salurkan juga lewat lembaga-lembaga yang lain. Ya, itu juga insya Allah akan kita lakukan. Ya, di samping mungkin nanti bisa lewat Kris bisa mengirimnya. Nanti ada barcode-nya bisa dikirim di grup WA kita. Baik, kalau di surga ada bidadari, ada nggak bidadara? Iya. Kalau ayat atau hadisnya nggak ada bidadara. Ada ayatnya nggak? Ada hadisnya nggak? Nggak ada. Tapi yang pasti di surga indah nggak?
indah. Udah indah aja Bu, nggak usah mikirin entar saya dapat nggak ya. Jangan sampai kalau nggak dapat nggak enak. Enak aja lah di surga mah. Pokoknya masuk surga aja dulu. Ya, pokoknya indah. Ya, jadi jangan kepikiran enak ya dapat bidadari orang laki, orang perempuan dapat apa? Dapatlah pokoknya. Pokoknya indah. Ya, ada yang mengatakan bahwa ya kalau sang suami masuk surga, istri masuk surga, mereka akan bertemu di surga, insya Allah. Ya, jadi itu salah satu ya bagian dari kenikmatan di surga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar loh. Baik, satu pertanyaan dulu. Nanti di sini. Baik, di sini ada pertanyaan, orang tua kalau menceritakan keberhasilan anak bagus atau tidak? Ya, dia bisa relatif sih ya. Bisa relatif. Kalau normal menceritakannya, kalau wajar, atau mungkin kepada teman dekat yang memang kita sudah akrab dan seterusnya, ya insya Allah nggak apa, itu sebagai bentuk tahadus bin nikmah. Tapi kalau cenderung ya membangga-banggakan atau cenderung ada kesombongan, atau di sana ada orang yang kurang pandai dalam menerima informasi keberhasilan, nanti timbul rasa dengki, ya memang harus diwaspadai. Ya, jadi pandai-pandai mencari tempat dan suasana. Ya, jadi kalau momennya memang senang, ingin bercerita, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai di setiap kesempatan, setiap peluang dia cuma sekedar menceritakan keberhasilan anaknya. Nanti akan muncul rasa sombong, belum nanti ada yang dengki. Jadi perkara ini tidak bisa dikatakan baik secara total atau buruk secara total. Orang tua pandai-pandai menempatkan diri. Mungkin kalau ada momennya yang pas, dia cerita tentang anaknya begini-begini. Lihat momennya juga, bicarakannya apa. Jangan lagi ngomong masakan, dia ngomong anaknya lagi. Lagi ngomong ini, dia ngomong anaknya lagi. Orang mungkin lama-lama akan bosan atau apa. Jadi pandai menempatkan diri. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Ustaz bilang syaratnya amal diterima adalah bagaimana kita beribadah. Itu ibadah itu harus dilakukan dengan niat ikhlas dan mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW. Sekarang di zaman seperti ini, informasi mengenai supaya kita istimbang, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan amal ibadah yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Lalu kita melakukan ibadah ini kan hanya satu tujuan, yaitu mencari surganya Allah. Ya. Lalu dalam mencari surganya Allah di sini ada ungkapan atau bahkan yang bilang bahwa surga itu dimasuki berdasarkan dari ridhonya Allah, dan amalan kita ini belum tentu bisa memasuki surga itu. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai istimbang agar kita tidak melenceng dari ajaran Rasulullah SAW dan tidak taklid, Ustaz? Lalu bagaimana dengan amalan yang kita lakukan untuk mendapat raih surga? Itu aja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agar amal ibadah kita benar sesuai panduan, ya paling dasar kita belajar. Dan belajar mestinya layaknya adalah lewat guru. Ya, ini memang zaman sekarang banyak sarana untuk belajar di YouTube dan lain sebagainya, tapi tetap belajar lewat guru yang membimbing kita dan kita percaya ilmu dan agamanya.
ya, guru yang kita percaya ilmu dan agamanya, ya. Maka dari situ kita belajar sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, yang penting terus menerus, ya. Bisa jadi ada yang belum paham, nanti kita lanjutkan. Bisa jadi ada yang belum lengkap, nanti kita perbaiki. Ya, jadi agar ibadah kita sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa tidak kita harus mengaji dan belajar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat orang-orang yang kita percaya ilmu dan agamanya, ya. Bukan cuma sekedar ilmunya, tapi agamanya. Bukan sekedar agamanya, tapi ilmunya. Kadang-kadang ada orang memang agamanya bagus, sholat, tapi ilmunya, ya, kesana kemari. Atau ilmunya bagus tapi agamanya tidak dijalankan. Itu juga harus diwaspadai. Jadi tinggal kita tetapkan siapa kita belajar, kemudian kita ikuti panduan dan agama yang ada. Insya Allah ibu-ibu sekalian, dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, kalau seandainya panduannya adalah dari gurunya sampai Rasulullah, insya Allah secara umum kaedah dasarnya sama. Kalaupun ada perbedaan, sepanjang itu perbedaan yang sifatnya furu dan cabang, maka insya Allah itu tidak masalah. Kecuali kalau perbedaannya mendasar. Jadi intinya kata kunci adalah belajar dan belajar. Ngaji. Itu aja sudah. Ya, tinggal kita lanjutkan dan kita teruskan. Ada sesuatu yang masih mengganjal, tanya. Ada sesuatu yang masih belum jelas tanya, atau kita bisa baca buku. Ya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan amal, Allah mensyaratkan amal sebagai syarat untuk masuk surga. Ya. Dalam Al-Quran Allah katakan apa? Watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Inilah surga yang telah kami siapkan untuk kalian atas amal yang kalian lakukan. Ya. Meskipun memang kita diingatkan, jangan semata-mata mengandalkan amal. Ya. Kita lupa bahwa yang paling menentukan memang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain kita beramal, kita jangan berhenti untuk mohon ridho Allah, mohon rahmat Allah. Jadi ya dua-duanya. Ya, jangan sampai kita kesankan masuk surga mah atas ridho Allah. Kalau Allah ridho, gimana kalian bakal masuk surga? Ya. Tidak demikian. Kalau itu diucapkan dalam rangka dia nggak mau beramal, ya jelas dia melanggar sedemikian banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita beramal ibadah. Yang memerintahkan kita beramal adalah Allah. Ya, jadi jangan kita mengatakan yang penting ridho Allah dan rahmat Allah lalu kita mengabaikan amal. Jangan kita hanya mengandalkan amal lalu kita nggak pernah mohon ridho dan rahmat Allah. Jadi dua-duanya nggak bisa dinafikan dan tidak perlu dibenturkan. Ya, tidak perlu dibenturkan. Kita beramal untuk apa? Mendapat ridho Allah. Ya. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa kenapa surga itu masuknya karena ridho Allah, karena rahmat Allah, karena memang amal kita ini kalau dihitung dan dihargakan dengan surga Allah nggak sebanding, tidak sebanding. Tapi Allah sudah jadikan syarat masuk surga adalah iman dan amal maka kita lakukan. Kalaupun kita masuk surga karena amal dan iman dan amal soleh, itu memang karena rahmat Allah. Ya, Allah baik. Walaupun iman kita, amal kita nggak sebanding dengan surga, Allah masukkan ke dalam surga. Begitu kurang lebih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ibu sekalian, sudah cukup siang, kita tutup dengan doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah
Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arham mautana washfi mardana. Allahumma arham mautana washfi mardana. Allahumma arham waghfir ikhwan akhina Ahmad Zaki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir liwalidina wa liikhwanina wa a'mamina wa khalatina wa asatidatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.